Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ta'alamal ilma liyubahi bihil ulama wa yumari bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahullahu jahannam. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Sayyidul Kawanin wa Thaqalain, afdalul makhlukat, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan tiada lupa pula lasiman wa khususon kepada ikhwan akhwat Ar-Ribat man wal hikmah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mensukseskan, menijabah apa yang dituju, yang dikejar, yang diperjuangkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini telah tadi Al-Fakir bacakan sabda Rasul, man ta'allamal ilma, barang siapa yang belajar, mencari ilmu, berjuang sekuat tenaga, tapi berjuang belajar tentang ilmu, tapi punya tujuan bukan karena Allah, tapi ingin mengalahkan, ingin mengungguli ulama-ulama yang sudah ada. Jadi seperti begini, wah, aing rek belajar ilmu aing ya dengan yang kali ini ku aing atau yang eleh ku aing. Jadi kita berjuang belajar ilmu-ilmu, tapi tujuannya kita ingin mengalahkan ulama-ulama, ustadz-ustadz, mu'alim-mu'alim yang sudah ada. Artinya apa? Ya artinya agar pengaruh itu pindah ke kita. Tujuannya seperti itu. Wa yumari bihi supaha, dan ingin legeg-legegan terhadap orang yang bodoh.
wah, kalau saya pintar, kalau saya banyak ilmu, wah, pokoknya orang-orang awam udah saya kuasain. Ustadz-ustadz, ulama-ulama, mu'alim-mu'alim saya kalahkan. Jadi tujuannya gordon minad dunya, di keduniaan. Bukan karena ikhlas untuk mendapat ridho Allah. Bukan karena ikhlas ingin menjaga agama Allah. Bukan karena ikhlas ingin meninggikan agama Allah, ingin menetapkan agama Allah, ingin menguatkan agama Allah, tapi tujuannya ingin mengalahkan ulama, ustadz, alim yang ada, dan ingin bermegah-megahan, sombong-sombongan dengan orang yang awam. Niat seperti ini. Ditambah lagi wayasrifa bihi wujuhan nas. Tujuannya kita ingin mengumpulkan harta daripada orang-orang. Jadi kan gini, kalau kita jadi orang pintar, ya ceramah kita hebat, ngaji kita mahir, kan kita gampang tuh cari uang dari masyarakat, dari umat. Bagaimana caranya? Berbagai macam. Tuh tujuannya kita ingin mengumpulkan harta, ingin mencari uang, ingin megah-megahan. Orang yang seperti itu adkhalahullahu jahannam, maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu di sini kita harus benar-benar steril. Makanya kalau di pesantren-pesantren salafi, pertama yang diaji, pertama yang dibahas, pertama yang diajarkan adalah kitab Ta'limul Muta'alim. Karena kitab Ta'limul Muta'alim mengajarkan tata krama, cara, kaifiat bagaimana kita mencari ilmu. Jadi bagaimana kita terhadap para alim ulama, bagaimana kita terhadap guru, bagaimana kita untuk mencari ilmu, bagaimana kita setelah hasil ilmu, bagaimana ustadz guru yang perlu kita gurui, bagaimana guru ustadz walim yang tidak boleh kita gurui. Semua masalah itu diatur dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Tapi anehnya, ironisnya, sekarang justru kitab Ta'limul Muta'alim banyak orang yang mendebat, katanya wah, Ta'limul Muta'alim itu diragukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perlu kita kewaspadaan. Karena berkembangnya agama di Indonesia, berbagai macam firqah, berbagai macam agama, berbagai macam pendapat menjamur di Indonesia, di Nusantara ini. Jelekkah? Tidak. Yang penting kita harus waspada dan kita harus benar-benar steril, harus benar-benar kita mengetahui di area mana kita berada. Artinya apa? Artinya ayo, soal belajar kita belajar semua, apapun kita belajar. Ada guru ini kita belajar, ada kiai ini kita belajar, ada ustadz ini kita belajar, ada mu'alim ini kita belajar semua. Jadi setelah kita mempelajari, setelah kita berguru, nanti kita bisa pilih-pilih. Kalau istilah zaman dulu ya, orang-orang tua dulu, ya, orang-orang tua yang Al-Fakir temui dulu, kalau bilang begini, nggak segera dia nyari ilmu kaditu kamana bae dia nyari ilmu ka Girang, ka Hilir, ka Wetan, ka Kulon, cokotan ilmu kudia ilmu naon oke cokotan, tangke kudia dipilih geus kolot mah lir seperti ngalalau ke aya keuyeub ala, aya parai ala, aya lele ala, aya karae ala, aya lauk emas ala, aya mujair ala, aya betik ala, aya bungkeun ala, aya tenang ala, aya bibis ala kabeh kumaneh. Ala ku dia eta ilmu, ala ku dia eta lauk. Tuh jadi engke geus datang ka imam mah pilihan ku dia mana anu ngeunah ye keuyeub piceun aya lele ieu.
terus bibis picen daya lauk emas ieu tah ngalah ilmu ge seperti itu dia. Jadi ulah pilih-pilih, lamun pilih-pilih engkena dia enggeus kolotna bakal moal wauh jeung jalema naon aya nu kitu salahkeun ku dia pasea, aya nu kieu salahkeun ku dia jadina pasea tah kitu. Amanat kolot al-fakir baheula kitu. Tuh, jadi kalau kita belajar ilmu, ayo kita ambil ilmu apa saja. Nanti kita pilih. Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Otak. Otak ini adalah anugerah yang sangat luar biasa yang bisa memilih dan memilah mana yang salah, mana yang benar, mana yang pas, mana yang tidak pas, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat, yaitu ilmu pengasihan sangat ampuh ini. Ilmu pengasihan sangat ampuh yang mudah dan simpel untuk diamalkan. Mudah bacaannya, simpel dilakukannya, dan gampang melakukannya insya Allah. Tapi luar biasa ampuh ini. Ini Al-Fakir sengaja dijajakan. Insya Allah tujuan pertama adalah zikrullah. Tujuan utama adalah kita memasyarakatkan zikrullah agar zikrullah bergema di muka bumi ini dengan aliran area al-hikmah. Karena berbagai macam ya ilmu, ada area syariat, ada area thariqah, hakikat ma'rifat, oke, ada area al-hikmah. Seperti itu. Jadi pada hakikatnya semua tujuannya adalah agar kita bisa mendekati Allah, agar kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari kalau kita belajar, tidak semua belajar. Ya udah tadi Al-Fakir katakan yang akhirnya kita justru perpecahan, permusuhan. Apa? Orang yang belajar syariat tidak belajar torekat, menjelekan torekat, maaf. Orang yang belajar torekat tidak belajar syariat, akhirnya kacau. Sekarang belajar torekat, belajar syariat, tidak belajar al-hikmat, sama. Menjelekan orang, merasa diri dia paling bagus, diri dia paling pinter, diri dia paling hebat, padahal sebenarnya dia kekurangan ilmu. Seperti itu. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi di sini Al-Fakir hanya mengajak, hanya berbagi. Tujuannya tiada lain tiada bukan adalah semoga dengan perantara ini, dengan wasilah ini diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir ke acara inti pengijazahan, maka Al-Fakir anjurkan yang belum subscribe, juga jangan lupa untuk klik ya, kasih jempol, juga komen ya, komen yang positif ya, maksudnya kalau kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau yang punya keluhan silahkan berdoa di kolom komentar. Insya Allah doa kita yang tertera, yang tertulis di kolom komentar akan diaminkan oleh saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan orang insya Allah. Dan Al-Fakir akan turut berdoa atau mendoakan di majelis Al-Fakir bersama jamaah Al-Fakir insya Allah. Dengan adanya diaminkan oleh saudara-saudara kita dan ada turut berdoa di antara saudara-saudara kita mendoakan kita, maka insya Allah doa kita akan sangat cepat atau sangat dekat untuk diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Dan jangan lupa untuk dibagikan video ini kepada handai tolan saudara, kenalan, keluarga. Agar apa? Agar kemanfaatannya lebih am, lebih umum, lebih sumarambah, dan lebih luas insya Allah. Karena di luar sana saudara-saudara kita insya Allah banyak yang memerlukan
aurat ini. Dan saudara-saudara kita di luar sana banyak yang membutuhkan ulur tangan atau bagian atau berbagi dari kita, insya Allah. Dan dengan melaksanakan kita, misalkan kita subscribe, maaf ya yang belum subscribe, terus kita mengadakan misalkan like, ya kasih jempol, terus komen, terus dibagikan video ini, bukan hanya kita mendapat pahala di sisi Allah, mendapat anugerah rahmat dari Allah, tapi insya Allah amalan, kalau kita mengamalkan amalan ini, aurat ini, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah merupakan suatu kontak kita dengan Shahibul Ijazah. Kita langsung ke acara inti. Kalau kita ingin dicintai atau disayangi seseorang ya, atau disayangi, dicintai semua orang yang melihat, caranya mudah, ringan, dan simpel. Jadi yang dibaca kalimat asma ini, baduhin, ba'dal waw ha, baduhin. Jadi haknya ditanwin, tanwin ke JR ya. Terus kalau untuk khusus seseorang ya, jadi baduhin itu ditulis di kertas atau di piring putih, baduhin ya, baduhin, tulis di piring putih atau di kertas. Yang penting itu kalau dikasih air bisa turuh ya. Tuh, terus dibacakan itu baduhin, 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 baduhin 20 kali. Tuh. Terus diinumkan kepada orang yang kita maksud ya. Insya Allah yang minum air itu akan sayang, akan cinta, akan senang, akan respon kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sudah tajribah, ini luar biasa. Walaupun kelihatannya ringan, mudah ya, tapi keampuhannya sangat luar biasa. Tapi kalau untuk umum nih, untuk umum ya, supaya kita disayangi, dicintai, diresponi oleh semua orang. Jadi tulis seperti tadi, tulis ya. Tulis, terus setelah ditulis langsung diminum oleh kita, dan dipakai mandi oleh kita. Jadi waktu kita minum ya kita minta kepada Allah. Tapi itunya sama, ditulis dan dibacakannya 20 kali. Terus kita minum, langsung pas kita mau minum minta tujuan kita, dan waktu mandi pas air pertama ke kepala kita minta apa yang kita minta seperti itu. Jadi insya Allah ini Al-Fakir dijajahkan kepada siapapun yang melihat, yang menemukan video Al-Fakir. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala, tafadhol amalkan, insya Allah mustajabah, insya Allah ijabah, insya Allah manjur dan mujarab. Yang penting apapun kita di dalam berdoa itu, satu, kita ada kontak dengan Shahibul Ijazah ya. Ya minimalnya kalau dalam video itu subscribe, like, komen ya, share, itu adalah satu tanda kita kontak dengan Shahibul Ijazah ya gitu. Ada yang langsung datang, itu yang lebih utama lagi. Jadi lebih utama lagi, jadi tingkatannya lebih utama. Tapi dengan subscribe, like, share itu pun sudah ada kita sambungan. Insya Allah amalan aurat zikrullah yang kita amalkan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya inilah, maaf, yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa ijazahkan. Insya Allah nanti disambung lagi dengan ijazah-ijazah yang lain. Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afin minkum. Wallahul muwaffiqu ala aqwamit wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.